Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammadiyah Jonggol, cerdas dan berakhlak. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Islam bab 2, iman kepada hari akhir, hari kiamat. Hari kiamat pasti akan datang. Namun datangnya kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Hari kiamat adalah hari kehancuran seluruh alam semesta beserta isinya. Perjalanan manusia kelak ke akhirat akan melewati beberapa tahapan. Tanda-tanda diantaranya munculnya Dajjal, muncul binatang melata di bumi, terbit matahari sebelah barat, merajalelanya kebodohan, tersebarnya perzinaan, minuman keras khamar telah dijadikan minuman kebanggaan, gaya hidup yang suka berfoya-foya, dan sikap yang takut mati. Beriman kepada hari kiamat dapat dibuktikan dalam perilaku sehari-hari dengan cara senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perilaku tersebut dapat berupa membantu fakir miskin, menyayangi dan memelihara anak yatim piatu, dan bersikap atau berakhlak baik, akhlakul karimah, kepada sesama, patuh dan menghormati orang tua, agar dapat menjadi seorang anak yang solih dan solihah. Amin. Dalil nakli dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Toha ayat 15, yang artinya, sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Kebenaran datangnya kiamat dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 7. Sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tidak ada keraguan padanya dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Iman kepada hari kiamat merupakan rukun iman kelima. Beriman kepada hari kiamat merupakan ciri dari mukmin dan muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Nah, anak-anakku, ada dua macam hari kiamat. Yang pertama hari kiamat sugro dan yang kedua hari kiamat kubro. Kiamat sugro atau kiamat kecil merupakan kehancuran, kematian, atau berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa. Contohnya banjir, ledakan gunung Merapi, kematian, tsunami, dan lain-lain. Sedangkan kiamat kubro atau kiamat besar merupakan peristiwa besar atau hancurnya alam semesta beserta isinya, makhluk sebagai awal dimulainya kehidupan akhirat. Hanya Allah yang mengetahui kapan hari itu akan terjadi. Berikut adalah gambaran kiamat kubro. Quran Surah Al-Qari'ah. Pada hari itu manusia seperti anak-anak yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Quran Surah Al-Muzammil. Langit pun menjadi pecah belah. Quran Surah Az-Zumar. Dan ditiupkan sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan masing-masing. Pada hari kiamat seorang tidak akan luput dari 4 pertanyaan tentang umurnya, untuk apa saja umur itu dipergunakan, tentang ilmunya, apa yang dilakukannya dengan ilmu tersebut, tentang hartanya, dari mana didapatnya, dan untuk apa dibelanjakannya, tentang tubuh, tenaga atau kekuatan tubuhnya, untuk apa dipakainya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Informasi Al-Quran tentang kiamat. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Pada hari itu, bumi menceritakan beritanya. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 1-6.
Berikut nama-nama hari akhir ya. Silakan dibaca dan disimak. Nah, berikut hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tanda besar kiamat dan alur kehidupan manusia. Yang pertama, Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan semua makhluk yang bernyawa setelah mengalami kematian atau kebinasaan dalam peristiwa kiamat. Yang kedua, Yaumul Mahsyar, hari di mana semua manusia akan berkumpul pada suatu tempat yang sangat luas untuk diberi keputusan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai amalan-amalan yang dikerjakan selama hidupnya. Yang ketiga, Yaumul Hisab, hari perhitungan atas segala amal manusia selama hidup di dunia. Selanjutnya Yaumul Mizan. Mizan artinya timbangan amal. Maksudnya adalah setiap manusia akan diperiksa dan dihitung amal perbuatannya untuk diketahui amalan yang baik dan buruknya. Surga. Salah satu di antara pokok keyakinan Muslim adalah mengimani keberadaan surga dan neraka. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah yang artinya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mengimani bahwa surga dan neraka telah tercipta dan keduanya saat ini telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran. Surga, al-jannah, secara bahasa berarti kebun, al-bustan, atau kebun yang di dalamnya terdapat pepohonan. Surga adalah suatu tempat yang nikmat dan menyenangkan yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa dan beramal soleh. Yang pertama, surga Firdaus untuk mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya surga Darussalam untuk mereka yang suka melakukan sholat, menyempurnakan sholat dan menyempurnakan wudhunya ketika hendak sholat. Surga Al-Maqwa untuk mereka yang menunaikan zakat, sedekah dan infak. Surga Al-Khuldi untuk mereka yang berbuat baik, menyuruh kebaikan dan mencegah kepada yang munkar. Surga An-Na'im untuk mereka yang tidak diperbudak hawa nafsu. Surga Darul Muqamah untuk mereka yang melakukan ibadah haji dan umrah karena Allah. Surga Al-Adn untuk mereka yang memejamkan matanya dari yang haram dan melakukan kebaikan. Gambaran surga dan kenikmatannya. Kusiapkan bagi hamba-hambaku yang solih di dalam surga, yaitu apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati semua manusia. Qs As-Sajdah, pintu-pintu surga. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, tingkatan surga. Berikut gambaran nikmat surga. Masya Allah. Nah, untuk selanjutnya silahkan dibaca yang ada di dalam video ya, sampai tuntas. Semangat karena Allah, nak.
Nah, anak-anak, sekarang silahkan kirim tugasnya melalui voice note ke Bu Nisa ya. Terima kasih telah menyimak video Bu Nisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.